Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat dirindukan, alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kembali di majelis yang agung, di majelis ilmunya, di majelis zikir kepadanya dengan makna zikir yang luas. Bukan sekedar zikir lisan atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan lisan semata, tapi makna zikir seperti yang sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Makna zikir kepada Allah, mengingat Allah, yang pertama dengan hati. Zikir bil qalbi, dengan hati. Zikir dengan hati yakni hati ini pertama-tama mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang wajib adanya di Allah, yang mustahil adanya di Allah, yang membedakan mana Tuhan mana bukan, yaitu sifat yang wajib di Allah yang 20. Dan yang mustahil adalah lawan daripada yang wajib. Ini yang sesuai dengan akal manusia
dan sesuai dengan nakal. Nakal itu adalah keterangan-keterangan dari Quran dan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Yang sesuai dengan akal, istilah bahasa Arabnya ma'qul. Yang sesuai dengan keterangan Quran dan hadis-hadis yang sahih mutawatir, istilahnya manqul. Allah bisa diketahui sebagai Tuhan yang hak dengan kekuatan akal dan dengan keterangan-keterangan Quran dan sunnah yang sahih dan mutawatir. Lalu sifat yang jaiz, yang boleh adanya di Allah, yaitu satu sifat yaitu Allah berbuat segala perkara yang mungkin. Dan tidak berbuatnya. Boleh-boleh saja bagi Allah menurut akal. Maka keberadaan semua alam semesta, semua ciptaan Allah, ini perkara yang mungkin bagi Allah. Begitu pula ketidakberadaannya makhluk alam semesta mungkin bagi Allah. Semuanya kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mewujudkan, maka wujudlah yang diciptakan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan wujud segala makhluk ini. Maka keberadaan semua makhluk mungkin. Adapun keberadaan yang menciptakannya pasti. Maka wujud di sini ada dua. Ada wujud khaliq, wujud zat yang menciptakan, itu pasti. Ada wujud makhluk, yakni keberadaan yang diciptakan oleh zat yang menciptakan. Itu tidak pasti. Kembali kepada iradat, yakni kehendak zat yang menciptakan saja.
Namun keberadaan yang menciptakan tidaklah mungkin diketahui oleh yang diciptakan kecuali setelah diciptakannya yang diciptakan oleh zat yang menciptakan. Maka zat yang menciptakan barulah diketahui. Yang diciptakan bisa mengetahui kepada zat yang menciptakan setelah diciptakan. Sebelum yang diciptakan ini diciptakan oleh zat yang menciptakan, maka tidaklah mungkin zat yang menciptakan diketahui oleh selainnya, karena selainnya belum diciptakan oleh zat yang menciptakan. Maka kapan zat yang menciptakan diketahui? Setelah menciptakannya zat yang menciptakan kepada yang diciptakan. Maka kehendak zat yang menciptakan dengan menciptakannya yang diciptakan olehnya, yaitu oleh zat yang menciptakan, zat yang menciptakan berkehendak diketahui oleh selainnya. Paham? Paham? Jadi menciptakannya Allah kepada selainnya, Allah menghendaki agar diketahui oleh selainnya. Agar diingat oleh selainnya. Agar disembah oleh selainnya. Bagi Allah tidak wajib menciptakan. Mau menciptakan, tidak menciptakan, terserah siapa. Terserah Allah. Tidak mungkin ada keharusan bagi Allah untuk menciptakan atau untuk tidak menciptakan. Semua kembali kepada kehendak Allah. Maka keberadaan seluruh
yang diciptakan oleh Allah tidak karena Allah Ta'ala ditekan oleh apapun, oleh siapapun. Tidak ada hukum yang mengatur kepada Allah. Pahami oleh kita. Begitu pula segala hal makhluk, baik dan buruknya makhluk, jenisnya makhluk, jihadnya makhluk, tempatnya makhluk, waktunya makhluk, dan segala hal makhluk semua atas kehendak Allah yang menciptakannya. Sekali lagi, tidak ada hukum yang mengatur Allah. Allah lah yang mengatur makhluknya. Begitu pula semua kehendak makhluk. Kehendak makhluk bergantung kepada kehendak Allah yang menciptakannya. Karena kehendak makhluk adalah sifat yang diciptakan oleh Allah atas kehendaknya. Maka ketika makhluk punya kehendak, jadi atau tidak jadinya kembali kepada kehendak yang menciptakannya. Kalau akur kehendak makhluk dengan kehendak Allah, jadi. Yang jadi kehendak Allah. Kalau tidak akur kehendak makhluk dengan kehendak Allah, yang jadi ya kehendak Allah. Maka kita sebagai makhluk harus mengenal kepada apa yang dikehendaki oleh Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita berkehendak diketahui oleh kita. Sebelum kita diciptakan oleh Allah dan sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah, yang ada hanyalah Allah. Dan yang mengenal Allah hanyalah Allah.
Tidak ada makhluk yang mengenal Allah karena makhluknya juga belum diciptakan oleh Allah. Setelah makhluk ini diciptakan oleh Allah, ya, atas kehendaknya, maka makhluk ini barulah mengenal Allah. Jadi Allah menciptakan semua makhluk agar dikenal oleh selainnya, agar diingat oleh semua makhluknya, agar disembah oleh semua makhluknya, agar ditaati oleh semua makhluknya, agar diagungkan oleh semua makhluknya, agar dipuji oleh semua makhluknya, agar disandari oleh semua makhluknya, agar dipinta oleh semua makhluknya, agar disyukuri segala kebaikannya oleh semua makhluknya, agar disabari segala ujian-ujian dari Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah oleh semua makhluknya. Agar diyakini oleh semua makhluknya. Agar dicintai oleh semua makhluknya. Agar dirindukan oleh semua makhluknya. Agar diharapkan kasih sayangnya, kan, oleh semua makhluknya dan segala kebaikannya. Agar ditakuti murkanya, siksaannya oleh semua makhluknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Agar dilakukan perintah-perintahnya, agar dijauhi larangan-larangannya. Insyaallah. Dan itu semua ada dalam makna zikrullah, zikir kepada Allah. Keyakinannya zikir, pujiannya zikir, syukurnya zikir, sabarnya zikir, ridhanya zikir, kan, tawakalnya juga zikir. Ini makna zikron katsira, zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Kita melakukan perintah Allah apa saja, sholat, zakat, saum, haji dan sebagainya. Ketika kita melakukannya karena Allah, ini dalam makna zikir. Menjauhi semua larangan Allah karena Allah, ini ya, adalah makna zikir, mengingat Allah. Yang dilakukan oleh kita, yang diperintahkan oleh Allah, yang dilakukan oleh hati. Karena perintah Allah itu ada yang ditujukan kepada hati,
Harus begini kepada hati kita. Yang ditujukan kepada badan, badan ini harus melakukan ini, kan? Yang ditujukan kepada lisan, lisan ini harus mengucapkan ini. Ketika kita melakukannya karena Allah, nah ini zikir kepada Allah. Hatta ketika kita melakukan kehidupan yang mubah menurut fikih, namun ketika kita melakukannya karena Allah, ini ada dalam makna zikir. Kita berbisnis, niat bisnisnya karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah mencari rezeki yang halal, diperintahkan oleh Allah bertasabbub, menggarap faktor penyebab, kan, untuk menghasilkan rezeki yang halal. Dari mulai sekolahnya, hatta sekolah umum, ilmu umum sekalipun yang mengarah ke sana, ketika niatnya demi menggarap faktor penyebab untuk mencari rezeki yang halal, maka ini ada pada makna zikir, zikrullah. Allah, belum lagi jika ditambah dengan zikir lisan. Ketika kita sedang berbisnis, lisan ini terus basah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Dengan lisan, maka ditambah, itu tambahan dengan zikir lisan. Ketika badan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ketika berbisnis dan menjauhi larangan Allah, ketika berbisnis kita lakukan karena Allah, kita tinggalkan karena Allah, plus kita sedang berzikir dengan badan. Lalu hati mengingat Allah. Selain daripada niat, maka mengingat Allah selain daripada niat, itu juga plus zikir lagi hati ini kepada Allah. Lalu hati juga melakukan warna-warni akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah, sifat-sifat yang agung yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhinya hati daripada semua akhlak dan sifat-sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Maka plus lagi hati ini sedang berzikir juga dari sisi lain. Jadi zikir itu banyak sisinya. Ini makna zikron katsiro. Karena kalau zikron katsiro dengan lisan saja, maka tidak akan menjadi katsiro, tidak termasuk banyak. Dan fadzkurullaha zikron katsiro itu ya dengan hati. Zikron katsiro itu ya dengan badan, zikron katsiro itu yang dengan lisan. Hatta ketika kita melakukan segala gerak-gerik kehidupan kita yang jaiz sekalipun, ketika yang jaiz itu diniatkan oleh kita, niat ibadah karena Allah, seperti bisnis, mencari rezeki yang halal, diperintah oleh Allah.
Lalu rizkinya kalau nanti hasil niat untuk digunakan ibadah, digunakan takwa kepada Allah, yakni untuk bahan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, insyaallah ini juga ibadah. Jadi ibadah. Allah. Kita makan, niat makannya untuk mencari kekuatan. Yang kekuatannya ini untuk ibadah kepada Allah. Untuk sehat, yang sehatnya ini untuk ibadah kepada Allah. Untuk cerdas, ya, cerdasnya ini untuk ibadah kepada Allah. Kan? Karena ibadah kepada Allah dilakukan oleh hati, dilakukan oleh jasad, dilakukan oleh lisan. Ini butuh kekuatan, butuh sehat, butuh cerdas, kan? Kita niatkan semuanya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Padahal dohirnya kita cuma makan, dohirnya kita cuma minum, dohirnya kita tidur. Nah, istirahat ini ya, salah satu cara untuk menghasilkan kekuatan lagi, memulihkan kekuatan, untuk menjaga kesehatan, kan? Untuk menormalkan ingatan. Kalau kita tidak tidur-tidur, kita nggak mampu. Manusia biasa. Ya, akhirnya kita nggak bisa berpikir normal. Maka sewaktu-waktu diperlukan tidur. Bahkan badan juga diperlukan berhenti sewaktu-waktu dari capek kerja, istirahat, berbaring, gitu kan, tidur. Ini penting untuk menjaga kehidupan, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kekuatan, untuk menjaga ingatan, untuk menjaga keselamatan, kan? Penting. Nah, kalau diniatkan ini semua, hidup kita, sehat kita, kuat kita, kan? Cerdasnya kita, diniatkan untuk ibadah, termasuk amannya kita, kesejahteraannya kita, ketentramannya kita, diniatkan semua untuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka hasil pahala dari Allah, hasil keridhaan dari Allah, hasil derajat yang tinggi dari Allah, hasil juga kedekatan dengan Allah, hasil cinta Allah, hasil keberkahan dari Allah, hasil warna-warni kebaikan dari Allah. Yang ini kebaikan dari Allah ini abadi. Di dunia hasil, ketika masuk ke alam barzakh kita dapat hasilnya. Kan? Ada orang dapat pahala, dapat surga itu gara-gara makan. Ada orang gara-gara minum, ada orang gara-gara tidur. Orang awam mengira orang masuk surga gara-gara sholat. Tidak.
Kadang masuk surga dapat derajat yang tinggi gara-gara makan, gara-gara tidur, gara-gara bisnis, kan? Allah. Maka ini kembali kepada niat-niat yang agung. Dan niat yang agung ini ditancapkan juga, ya, pada keyakinan yang sahih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ditancapkan kepada keikhlasan karena Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan niat ini juga atas dasar pengetahuan yang sahih dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tidak mungkin kita bisa berniat ibadah kalau tidak tahu ibadahnya itu apa. Kita bisnis, saya niat ibadah, apa itu ibadah? Lalu ibadahnya apa yang kamu niatkan? Ya nggak tahu, ya bagaimana mungkin bisa menggantungkan niat ibadah kepada ibadah yang kita juga tidak mengetahuinya. Maka kita harus tahu yang disebut ibadah. Allah. Ibadah itu adalah ilmu dengan prakteknya, ilmu keyakinan dengan prakteknya, ilmu keimanan dengan prakteknya. Lalu juga ilmu dalam berbuat dengan prakteknya, ilmu dalam berucap dengan prakteknya. Melakukan dan meninggalkannya atas dasar ilmu yang sahih dengan niat karena Allah, ikhlas, maka hasil ibadah. Allah, termasuk ilmu akhlak dengan prakteknya, ilmu adab dengan prakteknya. Ilmu. Itulah ibadah. Dari mulai ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan, semua ibadah dengan prakteknya. Allah itu ada dalam makna zikrullah. Maka orang-orang yang mengetahui kepada bab ini dan yang melakukannya dengan sebenar-benarnya dan sempurna dalam bab ini, maka segala gerak-geriknya semuanya ada dalam makna zikrullah. Zikirnya tidur, bangunnya tidur, ngomongnya tidur, diam, bangunnya zikir, bangunnya zikir, tidurnya juga zikir, makannya zikir, tidak makannya zikir. Geraknya zikir, diamnya zikir. Bisnisnya zikir, bukan cuma sholatnya saja, bisnisnya juga zikir. Walaupun mulut ini tidak mengucapkan kalimat thayyibah, tapi halnya sedang berzikir kepada Allah. Memang lidahnya tidak sedang berzikir kepada Allah, tapi halnya sedang berzikir kepada Allah. Bihusnin niyah, dengan baiknya niat. Dan ala ilmin, di atas pengetahuan yang sahih. Wa ala yakinin, dan di atas keyakinan yang sahih. Mukhlisan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala.
Semuanya ada dalam makna zikrullah. La ilaha illallah. Begitu luas makna zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. La ilaha illallah. Maka orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, segala gerak-geriknya dia ada dalam makna zikrullah, zikir kepada Allah. Hatta makannya juga sedang zikir, kencingnya, BAB-nya sedang berzikir, walaupun lisannya tidak berzikir, tapi segala ahwalnya dan sedang berzikir semuanya Allah. Maka lahirlah makna zikron katsira, zikir yang banyak. Nanti akan ketahuan di alam barzakh, akan diketahuan hasilnya nanti. Yaumal qiyamah di akhirat akan ketahuan hasilnya. Bahkan ada orang yang lisannya berzikir tapi halnya sedang maksiat kepada Allah. Hatinya sedang maksiat kepada Allah. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, bahkan mendapatkan siksa Allah, ancaman Allah, walaupun lisannya sedang berzikir. Allah, 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 Allah. Zikir itu berawal dari hati. yakni berawal daripada mengenal Allah. Mengenal hukum-hukum Allah, mengenal segala yang diperintahkan oleh Allah, mengenal segala yang dilarang oleh Allah. Ini awal zikir, mengenalnya hati. Ya. Mengenal firman Allah, berita-berita dari Allah, mengenal janji-janji Allah, mengenal ancaman-ancaman Allah, mengenal hikmah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini zikir yang pertama ini. Zikir hati. Maka keyakinan adalah zikir yang paling dasar. Keyakinan adalah zikir yang paling mendasar. Bagaimana mungkin orang disebut zikir dan mendapatkan pahala atas zikirnya dengan lisannya, kan? Dengan jasadnya, sholat, jasadnya saum, jasadnya haji, jasadnya lalu sedekah jariyah, zakat, jasadnya, tapi keyakinannya tidak benar kepada Allah. Enggak mungkin ini masuk kepada zikir yang dimaksud. Ini jadi zikirnya orang munafikin. Orang munafik sholat bersama Nabi, di belakang Nabi, baca Quran, saum Ramadan, kan? Tapi hatinya tidak meyakini, kan, kepada kerasulannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinannya salah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Apakah sholatnya menjadi zikir? Lah, kan? Bacaan Qur'annya, ucapan lisan tentang kalimat thayyibah tidak menjadi zikir. Sedekahnya, jariyahnya, zakatnya tidak menjadi zikir, tidak menjadi ibadah.
tidak menjadi ibadah. Karena tidak ada asasnya. Adzikrul asasi, zikir yang merupakan asas. Zikir yang merupakan asas itu adalah iman, keyakinan. Dan insyaallah pertama-tama kepada Allah yang barusan disebutkan, dan berakhlak kepada Allah. Tunduk kepada aturan Allah. Hati ini tunduk, insyaallah. Lalu hati ini mengingat Allah. Hati ini mencintai Allah. Hati ini mengagungkan Allah. Hati ini selalu mensyukuri segala kebaikan Allah. Hati ini ridha kepada pembagian dari Allah, kepastian Allah, takdir Allah. Hati ini bersabar atas ujian Allah. Hati ini baik sangka kepada Allah. Hati ini merindukan Allah. Hati ini bersandar kepada Allah. Hati ini selalu berdoa kepada Allah. Hati, kan? Hati. Ini yang hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Zikirnya hati ini. Sebelum lisan berzikir, sebelum jasad berzikir. Allah. Hati ini merasa takut oleh murka Allah, oleh siksa Allah. Hati ini merasa berharap terus kepada kasih sayang Allah, kepada kebaikan Allah, kepada ampunan Allah. Selalu berharap kepada ridha Allah, cintanya Allah. Lalu zikir yang berkaitan dengan keyakinan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barusan asyhadu alla ilaha illallah yang maknanya luas. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepada kerasulan beliau, sifat-sifat beliau yang wajib adanya di beliau. Begitu pula di para rasul. Sifat yang 4. Dan sifat sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Sifat yang mustahil adanya di beliau dan di seluruh para rasul. Lawan sifat yang wajib. Sifat yang boleh ada di seluruh nabi dan rasul, yaitu satu sifat. Apa? Dan adalah bersifatnya para nabi dan para rasul dengan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak meruntuhkan kehormatan, yang tidak mengurangi kehormatan sebagai nabi, sebagai rasul alaihimus salatu wassalam. Ini zikir ini kepada Nabi. Ini hubungan kepada selain Allah, semua bergantung karena siapa? Karena Allah. Allah. Dan juga mengenal kepada sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal kepada perintahnya, mengenal kepada larangannya, mengenal kepada janji-janjinya, mengenal kepada ancaman-ancamannya. Yang itu semua merupakan penjabaran daripada kalamullah, penjabaran daripada Quran, penjabaran daripada wahyu Allah.
tabyin. Ya, menjadi tabyin, penjabaran, penjelasan. Bukan merupakan hukum tersendiri, lah tidak. Aturan-aturan Rasulullah SAW bukan aturan yang tersendiri, terpisah daripada Quran, tidak. Aturan-aturan sunnah, aturan-aturan Rasulullah SAW semuanya adalah penjabaran daripada Al-Quran. Yang kita tidak mungkin bisa paham secara langsung dari Quran, kita temukan dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, 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 Allah. Ini makna zikir yang mendasar. Mencintai, mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena Allah merindukannya, mengingat kebaikannya, mensyukuri kan kebaikannya, dan ridha kepada ketentuan-ketentuannya, tunduk kepada aturan-aturan Nabi, dan memuji Nabi, mengagungkan Nabi, tu'azziru wa tuwaqqiru, ta'zim, tauqir, mengagungkan, memuliakan Nabi. Yang dalam makna ta'zir dan tauqir adalah memuji-muji Nabi. Itu semua ada dalam makna az-zikrul asasi. Ingat, jangan dianggap membaca maulid Nabi itu kan bukan zikrullah. Lah, ini zikir. Mengenal sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi, kan? Kemuliaan Nabi, mukjizat Nabi, perjuangan Nabi, kehidupan Nabi, kenal oleh kita. Mengenalnya itu adalah makna zikrullah. Kita lakukan semua karena Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah. Lalu kepada seluruh para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Begitu pula keyakinan kepada para malaikat. Adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah. Mengenal sifat-sifat malaikat. Mengenal malaikat yang diwajibkan dikenalnya yang 10. Mengenal pekerjaan-pekerjaannya malaikat. Ini makna zikrullah. Mencintai malaikat, mengagungkan malaikat. Mengingatnya juga, memujinya juga. Semuanya bagian daripada zikrullah. Lalu juga meyakini Al-Quran. Udah tadi, bagian daripada zikrullah. Karena Al-Quran kalamullah. Dan juga semua kitab-kitab Allah. yakni wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada semua para rasul terdahulu, kepada Tauratnya, kepada Injilnya dan sebagainya, ya, dan Zaburnya. Allah menjalankan ketentuan-ketentuan wahyu Allah semuanya, baik
menjalankan Zabur, Taurat, Injil sesuai dengan perintah Allah. Itu ada dalam makna zikrullah, wahyu Allah. Ini berkaitan dengan makna zikrullah yang merupakan az-zikrul asasi, ada dalam makna keyakinan kepada Allah tadi. Allah. Lalu juga meyakini kepada hari kiamat. Adanya hari kiamat. Pasti akan terjadinya hari kiamat. Dan dengan tanda-tandanya yang difirmankan oleh Allah dalam Quran, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Karena tanda-tanda kiamat itu sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran. Ada yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya, yang disebut dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamah. Baik tanda-tanda kiamah yang kecil, kecil banget. Dan ada tanda-tanda kiamah yang sedang-sedang, yang mutawassit. Dan ada tanda-tanda kiamah yang kubro, yang besar-besar. Ya. Keyakinan kepada kiamah. Bukan semata-mata kepada akan terjadinya kiamah saja, tapi kepada segala kejadian kan yang akan Allah wujudkan setelah kiamah, hari kebangkitan, dihisab kan semua amal, diperiksa, diaudit semua nikmat Allah, dibagi buku catatan amal, dikumpulkan di mahsyar. Termasuk juga dikumpulkannya mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan digiringnya orang-orang yang beriman daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam wilayah danaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan haud sebelum Kausar. Kalau Kausar di surga, ini sebelum masuk surga ada haud, ada danau yang sangat luas. Allah dan minum dari danau tersebut. Insyaallah berkumpulnya sebahagian mukminin, orang-orang yang istimewa di bawah naungan keraton Allah. Kumpul di bawah naungan keraton Allah. Tahta dhilli arsyillah, di bawah naungan arasnya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Ini ada dalam makna iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu terus sampai iman kepada akan dibaginya buku catatan amal. Bukan cuma ditimbang, tapi dibagi buku catatan amal, ditimbangnya buku catatan amal. Amal kita ditimbang semuanya, amalnya, baik dan buruknya, dan juga sampai dilintaskan ke as-siratal mustaqim. Nah, ini yang terakhir, ya, yang beriman dimasukkan ke surga, yang mendapatkan ampunan Allah dan abadi di surga.
mendapatkan segala nikmat surgawi, bertemu dengan Allah, ya, bertemu dengan Allah di surga. Bukan Allahnya di surga, mukmininnya yang di surga. Dan karena Allah tidak bertempat, yang melihat Allahnya di surga, Allahnya tidak bertempat. Lalu orang-orang yang kafir bersama setan, iblis, dan bangsa jin yang kafir, na'udzubillah min dzalik, dilemparkan ke dalam api neraka dan diabadikan di neraka dalam segala siksaannya. Tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa melihat zat Allah. Mereka hanya bertemu dengan murkanya Allah saja, dengan siksanya Allah saja. Allah. Dan saat itu orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang yang ahli neraka. Di mana di dunia orang-orang yang kafir mentertawakan orang-orang yang beriman. Nanti akan terbalik, orang-orang yang beriman yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Allah. Lalu ada sebahagian yang tidak diketahui siapa. Mudah-mudahan kita semua selamat. Ada sebagian yang tidak mendapatkan Allah daripada tidak mendapatkan ampunan Allah daripada golongan orang yang beriman, yang mengotori imannya dengan maksiat dan dia tidak bertobat, dan Allah tidak mengampuninya. Dan juga tidak ada seorang pun nabi, rasul, wali, ulama dengan syuhada yang memberikan pertolongan kepadanya. Maka masuklah orang tersebut ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Namun karena masih ada iman, maka dia dikeluarkan lagi dari api neraka, ya, dikeluarkan lagi dari api neraka. Namun setelah mendapatkan siksa neraka, na'udzubillah min dzalik, keluarkan dari api neraka, lalu dimasukkan ke surga. Setelah dimandikan di lautan rahmatnya Allah, ya, insyaallah. Dan semua ahli surga dirubah semua bentuknya, wajahnya menjadi sangat indah yang tiada bandingannya, dan tidak akan bisa dibayangkan oleh kita bagaimana kegantengan dan kecantikan ahli surga. Semuanya menjadi bujangan dan menjadi perawan. Yang tadinya nenek-nenek jadi perawan, ya, perawan semuanya, kembali muda semuanya, dan tidak berubah kemudaannya, tidak berubah. Kalau di dunia kan ganti tahun itu berubah, kulit jadi keriput, kan, rambut dan bulu jadi kumis jadi putih. Nah, berubah. Tidak ada lesu di surga, tidak ada payah, tidak ada ngantuk di surga, nggak ada. Nggak ada tidur, nggak ada capek, nggak ada sakit, nggak ada kencing, nggak ada berak, di surga nggak ada. Masya Allah. Hari-harinya bahagia terus, hari-harinya indah terus. Yang diingat, yang dicium, yang dirasa, yang diraba, yang dilihat, yang didengar, semua nikmat semuanya.
dan kenikmatannya tidak bisa dibayangkan oleh ahli dunia. Nggak bisa. Dan tidak ada ahli dunia yang bisa melihatnya dan bisa mendengarnya. Nggak ada. Allah, 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 Allah. Semoga kita menjadi ahlinya. Semoga kita dijauhkan dari api neraka, jauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari bencana-bencana hari kiamat. Nah, ini makna keyakinan kepada hari kiamat. Panjang ceritanya keyakinan kepada hari kiamat itu. Insyaallah. Allah, termasuk panjangnya waktu pada hari kiamat. Ya, panjangnya waktu pada hari kiamat. Dalam banyak riwayat hadis, dari mulai proses ya kiamat terjadi sampai ahli surga ke surganya, ahli neraka ke nerakanya, itu wah, hitungannya puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Nah, itu waktu yang normalnya. Namun karena normalnya seperti itu, panjang sekali perjalanannya. Ya. Namun bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang begitu puluhan ribu tahun itu menjadi sebentar. Itulah kekuasaan Allah. Menjadi sebentar. Allah, 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 Allah. Yang lewat Shiratal Mustaqim juga, di dalam sebagian hadits ada yang seperti kilat yang menyambar. Padahal itu ribuan tahun. Normalnya. Orang-orang yang beriman dikasih khawarik oleh Allah nanti pada hari akhirat. Kekuasaan Allah dinyatakan, kan? Dinyatakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Pada kehidupan orang-orang yang tidak beriman, dari mulai bangkit ya, dari kiamah itu, hari kebangkitan, waduh, lamanya luar biasa. Lamanya luar biasa. Sampai ujungnya di neraka, abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini keyakinan. Keyakinan ini merupakan adzikrul asasi, zikir yang paling asas. Zikir yang paling asas itu keyakinan. Maka kita harus selalu menghadirkan hati kepada segala hal yang wajib diyakini, ya, bukan setelah yakin lalu lupa. Lah, kita harus selalu ingat ke akhirat, kita harus selalu ingat kepada kiamat, kita harus selalu ingat kepada nanti hari hisaban, hari timbangan. Harus selalu ingat hadirnya hati itu, dan adalah merupakan zikir lagi, zikir lagi. Setelah kita mengetahui apa yang harus diyakini, lalu kita meyakini, lalu kita menghadirkan hati kita kepada segala hal yang kita yakini. Ini zikir lagi. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Itu adalah yang disebut dengan iman.
Nanti meningkat dari iman menjadi yakin. Lalu setelah iman, Islam. Nah, kalau Islam merupakan amaliyah syariat. Kaitannya adalah dengan mengenal hukum-hukum Allah, itu Islam. Mengenal aturan Allah, kaitannya dengan itu. Mengenal apa yang diperintahkan oleh Allah, ya? Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Al-Quran dan Sunnah, mengenal kalamullah, firman Allah, mengenal hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu taat kepada aturan itu, melakukan perintah, menjauhi larangan. Di segala gerak-gerik kehidupan itu selalu kan berjalan kaki kita ini di atas rel aturan Allah, tidak melenceng dari aturan Allah. Dan maka segalanya selalu mengikuti kepada aturan Allah, melangkah atas dasar perintah, berhenti atas dasar larangan. Tidak melangkah atas dasar keinginan, tidak berhenti atas dasar ketidakinginan. Karena keinginan ya, boleh jadi bertentangan dengan aturan. Jadi kalau melangkah atas dasar apa? Perintah. Berhenti atas dasar larangan. Tidak melangkah atas dasar keinginan, tidak berhenti atas dasar ketidakinginan. Karena keinginan dan boleh jadi bertentangan dengan aturan. Nah, ini yang disebut dengan Islam. Islam itu. Nah, Allah. Masya Allah. Itu bagian daripada zikir juga. Termasuk nanti yang diperintahkan itu adalah mengucapkannya lisan kepada kalimat thayyibah. Ini far'un, hanya cabang. Zikir lisan far'un, cabang. Cabang dari apa? Cabang daripada Islam. Kan? Dan Islam dibangun di atas iman. Pahami? Maka adzikrul asasi huwal iman. Zikir asasi adalah iman. Adalah keyakinan. Itu zikir asasi. Paham? Paham tidak? Ayo harus paham. Karena orang awam menganggap zikir-zikir itu adalah ucapan lisan semata. Mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, Allah, kan? Atau mengucapkan tasbih, kan? Tahmid, takbir, dan sebagainya. Ucapan yang dianggap zikir oleh orang awam. Kalau lisan tidak berucap itu dianggapnya tidak berzikir. Sehingga timbullah suudzon kepada orang yang tidak mengucapkan kalimat thayyibah padahal dia sedang berada pada hakikat zikir.
Ada orang lagi di WC, lagi BAB, tapi sedang ada pada hakikat zikrullah. Ada orang yang sedang di masjid baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sebetulnya tidak ada di dalam hakikat zikir. Dan pahami oleh kita semua. Maka tidak boleh suudzon kepada sesama mukmin. Boleh jadi ketika kita buruk sangka kepada yang lain, justru yang lain jauh lebih hebat dalam makom zikrullahnya ketimbang kita. Saya habis sholat dapat 1000, kan? Yang lain zikron kathiran, hatta kencingnya saja zikir. Allah, tidurnya zikir, makannya zikir, ngobrolnya zikir, segalanya zikir. Allah, insyaallah. Allah, 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 Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka bagi orang yang beriman segalanya mengagetkan, kata Nabi, ajaban. Nabi sampai mengucapkan seperti itu, ajaban. Dan kaget. Kaget apa? Kaget itu dan melihat urusan orang yang beriman. Segalanya jadi keuntungan, segalanya jadi pahala, segalanya jadi derajat. Sehatnya, sakitnya. Kalau dikasih harta, kalau dikasih fakir, semuanya menjadi keuntungan. Masya Allah. Yang dohirnya kegiatannya ibadah secara dohir, ada yang dohirnya bukan ibadah dohirnya, tapi jadi ibadah. Bisnisnya ibadah. Kawinnya jadi ibadah, bercintanya jadi ibadah. Allah, ya, taninya jadi ibadah, ngobrolnya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, makan minum jadi ibadah, hatta kencingnya BAB jadi ibadah, semua jadi. Ajaban li amrin mu'min. Kaget nih, urusan mukmin ini begitu hebat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah, 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 Allah. Maka kita wajib baik sangka kepada mukminin. Wajib baik sangka kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Soal kita mengajak baca Quran, ya mengajak jalankan, bukan berarti suudzon. Mengajak kita sholat berjamaah, mengajak kita i'tikaf di masjid, mengajak sholawatan, ya kita mengajak, tapi bukan atas dasar suudzon. Ada kata kita melihat orang tidak sholat berjamaah, tidak di masjid, boleh jadi dia jauh lebih bagus daripada kita. Kita di masjid, dia di pasar, boleh jadi dia lebih bagus daripada kita. Allah, la ilaha illallah. Jadi zikrul lisan adalah far'un, cabang daripada Islam. Ingat, yang mana Islam dibangun di atas keyakinan. Allah, Allah, Allah. Maka al-imanu dzikrun, wal islamu dzikrun, wal ihsanu dzikrun. Iman zikir, Islam zikir, ihsan zikir, wal ilmu zikrun, wal amalu bihi zikrun, wad da'watu zikrun, wat ta'lim zikrun. Ilmu zikir, mengamalkannya zikir, mengajarkannya zikir. Masya Allah. Dakwahnya, tablignya semua zikir. Baru kita nanti faham kepada makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa dalam hadis Nabi kita menemukan dan diperintahkan haji liiqamati dzikrillah, untuk mendirikan zikir kepada Allah. Dzikir, gitu kan. Ya kan? Tidak paham karena tidak tahu makna zikir yang luas. Tapi kalau sudah tahu makna zikir yang luas, ya benar. Kan? Semuanya liiqamati dzikrillah. Bahkan kita diciptakan oleh Allah liiqamati dzikrillah, untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah.
Liiqamati dzikrillah, cuma mengingat Allah itu ada yang jadi gini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Di alam hati jadi begini, di alam jasad jadi begini, di alam ucapan jadi begini. Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Nah, ini maksud tadi, ya, bahwa kita bersyukur kepada Allah, dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu dan di majelis zikir. Masya Allah. Maka dalam sebagian tafsir, ya, ahli tafsir di dalam mentafsiri firman Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kalian, ahla dzikri, kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kalian terbukti tidak tahu. Kalau kalian terbukti tidak tahu, bertanyalah kepada ahli zikir. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti dan sebagian para ahli tafsir mentafsiri makna zikir di sini ail ilm, adalah ilmu, ay ahlal ilmi. Kamu harus bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu. Jadi ahli ilmu adalah ahli zikir. Ahli zikir adalah ahli ilmu. Karena al ilmu zikrun wal amalu bihi zikrun wa ta'limuhu zikrun wa nasyruhu zikrun. Itu kan? Allah. Semua zikrun. Allah. Paham? Paham? Oh, jadi zikir itu aya buktina teh jang siga init ka pasar mawa pacul, bawa nyangkul. Zikirna teh ku eta. Kan? Allah. Paham sekarang ya? Mana zikir yang luas. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Maka hadir dalam majelis zikir dengan makna yang luas. Subhanallah, bagaimana tidak hebat pahalanya. Bagaimana tidak hebat pahalanya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita dihadirkan. Malam kami sekarang, Masya Allah, ya, kita pertama bertemu secara apa sekarang mah offline. Sekarang offline. Ya, nurutan barudak ayeuna lah. Secara offline gitu kan. Biasanya kita secara online. Ya, kita secara offline, alhamdulillah. Kita kangen, rindu. Masya Allah. Sekarang sudah dibuka lagi, ya. Yang mau dihadiri undangan, pengajian, ya. Silahkan. Ke Ustaz Hendi, silahkan. Ya. Namun Buya tetap menghimbau supaya kita terus menjaga dan menjalankan prokes. Ingat bahwa prokes ini bagian dari zikrullah, ingat ya, bagian dari zikrullah. Jaga prokes. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu. Ya, dan Covid ini cepat dihilangkan oleh Allah. Dipanjangkan umur semuanya. Sehatkan jasmani rohaninya, dilancarkan urusannya, dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala bala, dari segala kerugian, dari kehinaan, dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dan dari kejahatan makhluk, dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga kita semua dalam hidup di dunia ini segala sesuatunya oleh Allah ditempatkan di dalam makna zikrullah. Zahir kita, batin kita, ucapan kita, perbuatan kita, niat kita, fikiran kita, sir kita, ilmu kita, amalnya, dakwahnya, tablignya, ta'limnya, semua semoga oleh Allah ditempatkan dalam makna zikrullah. Dan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirri asraril Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.